Halo semuanya, Alur 2D di sini dan ini alur cerita anime Goro no Sukanshi. Anime ini menceritakan kisah seorang pria bernama Kelvin Celsius yang bereinkarnasi ke dunia lain tanpa ingatan akan kehidupan sebelumnya. Meski sudah kehilangan ingatan, tapi Kelvin mendapatkan keterampilan tinggi sebagai gantinya. Dia akan menggunakan kemampuan itu sebaik mungkin dan menjalankan kehidupan barunya dengan bebas. Semuanya berawal ketika Kelvin terbangun di tengah hutan. Dia terlihat sangat kebingungan karena tidak tahu ada di mana. Kemudian muncul sebuah pemberitahuan bahwa Kelvin sedang berada di dunia lain. Sekarang dia memiliki keterampilan summoning, green magic, dan teknik identifikasi untuk melihat informasi tentang targetnya. Sejak pertama kali pindah ke dunia lain, Kelvin bisa berkomunikasi dengan Dewi dari hati ke hati. Sepertinya dia sudah melakukan kontrak dengan Dewi reinkarnasi dan menjadikannya sebagai makhluk panggilannya. Setelah mengetahui hal tersebut, Kelvin memulai perjalanan menuju pusat kota. Dia diberi saran untuk mengunjungi serikat petualang, lalu mendaftar sebagai petualang. Ketika Kelvin sedang berada di perjalanan, Dewi Melvina mengatakan beberapa hal. Sebelum bereinkarnasi, Kelvin sudah jatuh cinta kepada Melvina. Makanya, dia berkali-kali membujuknya supaya Melvina bisa ikut berpetualang bersama dengan dirinya. Setelah mendengar hal itu, Kelvin penasaran dan ingin segera menemui Melvina, namun dia hanya bisa mendengar suaranya saja karena keterampilannya masih belum cukup untuk memanggil wujud dewinya. Anata-sama, ちょっとお待ちください。職業は召喚師と書くおつもりですか？なんかまずかったりするのか？ Saat tiba di serikat petualang, Kelvin mulai melakukan pendaftaran sebagai petualang. Setelah berhasil mendaftar, Kelvin mulai menjalankan misi pertamanya. Kelvin akan mengalahkan monster lemah dan mencoba kemampuan pemanggilnya. Awalnya, Kelvin mengira bisa dengan mudah mengalahkan slime tanpa membunuhnya. Makanya, dia hanya menggunakan tongkat sihir biasa yang tidak mempunyai daya serang. Ternyata, pergerakan slime itu lebih lincah dari perkiraannya. Kelvin sampai dibuat kesulitan karena serangannya selalu meleset. Walau kesulitan, tapi dia tetap berusaha dan terus melawannya. Hingga pada akhirnya dia berhasil menyerangnya dan membuat pergerakan slime itu menjadi lemah. Di saat itulah, Kelvin mulai menggunakan kemampuan pemanggil. Dengan demikian, misi pertamanya sebagai petualang berhasil diselesaikan. Menurut Dewi reinkarnasi Melvina, Kelvin mengorbankan ingatan di dunia sebelumnya untuk ditukarkan dengan keterampilan di dunia lain. Dengan menyelesaikan misi setiap hari, maka level Kelvin dan monster panggilannya sudah meningkat lebih tinggi. Setelah menyelesaikan misi dalam jumlah tertentu, peringkat petualangnya pun bisa meningkat dengan pesat. Hal ini mengakibatkan adanya kecemburuan dari petualang lain dan membuatnya menjadi bahan perbincangan. Salah satu petualang terkuat di serikatnya juga berencana untuk menjebaknya. Dia mengajak Kelvin untuk menyelesaikan misi berbahaya, lalu akan menjatuhkannya ketika Kelvin fokus menjalankan misi. Karena Kelvin sudah curiga, dia menolak ajakannya. Namun, karena petualang itu masih belum melepaskannya, maka Kelvin pun menantangnya untuk bertanding. Kelvin dan kelompok Casual akan bertanding untuk menentukan siapa yang akan lebih dulu mengalahkan kesatria roh hitam. Sebenarnya, sejak awal Kelvin berniat untuk menjebak Casual. Meski peringkat petualangnya rendah, tapi dia berasumsi kalau keterampilannya jauh lebih kuat dari mereka. Terlebih lagi, dikarenakan slime panggilannya sudah berevolusi, maka dia juga dapat mengandalkannya dalam pertarungan. Dengan demikian, Kelvin pun bisa mengalahkan Casual dan membongkar kejahatan yang sudah dia lakukan. Ternyata, Casual adalah pembunuh pemula yang sudah membunuh banyak orang. Oleh karena itu, Kelvin akan menyerahkan mereka kepada serikat. Tapi sebelum hal itu dilakukan, dia akan melawan kesatria roh hitam seperti yang sudah direncanakan. Kesatria mengatakan tidak tahu alasan kenapa dirinya bisa menjadi monster. Padahal sebelumnya dia merupakan manusia yang setia kepada raja. Dikarenakan kemampuan lawannya sangat tinggi, membuat Kelvin bersemangat dan ingin menjadikan monster itu sebagai bawahannya. Untuk itu, dia harus mengalahkannya terlebih dahulu dan membuktikan layak atau tidaknya menjadi tuan baru untuk kesatria tersebut.
Setelah berhasil mengalahkan Cashel serta mengalahkan Kesatria Hitam, pandangan orang-orang terhadap Kelvin sedikit ada perubahan. Mereka berterima kasih kepada Kelvin karena sudah menyingkirkan penjahat yang pura-pura jadi petualang. Maka dari itu, dia berhak menerima peringkat yang lebih tinggi dan menerima penghargaan dari Kepala Serikat. Kepala Serikat itu bukanlah orang biasa. Dengan keterampilan mata penilaian yang tinggi, dia bisa mengetahui kemampuan Kelvin dan mengetahui kalau dia berasal dari dunia lain. Kepala Serikat tidak punya niatan untuk memusuhinya. Malahan, dia ingin bekerja sama dengan Kelvin dan membantunya meningkatkan keterampilan sebelum jadi bahan pemburuan para bangsawan. Setelah menaikkan peringkat petualang, Kepala Serikat mengatakan sesuatu kepada Kelvin. Dikarenakan kebangkitan Raja Iblis semakin dekat, maka para pahlawan tidak bisa melindungi tempat tertentu. Sebagai gantinya, dia meminta Kelvin untuk menangani berbagai hal yang tidak bisa dilakukan oleh mereka. Sebelum menjalankan misi yang berikutnya, Kelvin pergi ke suatu tempat untuk berbelanja. Yang akan dia beli bukanlah senjata ataupun barang, tapi melainkan seorang budak yang sebelumnya pernah dia lihat. Dia berencana untuk melatih budak dan mengajaknya masuk ke party. Saat tiba di tempat penjualan budak, Kelvin menemukan situasi yang tidak terduga. Ternyata, budak yang ingin dibeli itu mempunyai kutukan naga api yang akan membakar siapapun apabila menyentuhnya. Budak itu merupakan ras setengah peri yang bernama Evil. Sejauh yang dia ingat, Evil sudah menjadi budak. Menurut orang-orang, dia dijual setelah dilahirkan. Makanya, Evil tidak mengetahui wajah orang tuanya atau alasan kenapa dia dikutuk. Walau punya kutukan yang mengerikan, Kelvin sudah memutuskan untuk membelinya. Kemudian dengan memakai sihir tingkat tinggi, Kelvin berusaha untuk menghilangkan kutukan tersebut. Kelvin tidak tahu kesulitan apa yang telah dialami Elfie, tapi Kelvin bisa memastikan bahwa dia tidak akan menderita seperti itu lagi. Sudah sebulan sejak Evil bergabung, mereka telah menaikkan level dan menyelesaikan berbagai misi. Evil menggunakan sisa poin keterampilan untuk meningkatkan teknik memanah. Meskipun masih belajar, Kelvin juga sudah menguasai teknik menempa. Dia berharap bisa meningkatkan pelengkapan untuk mempermudah dalam pertarungan. Karena Kelvin sudah menyelesaikan banyak misi, maka tinggal satu langkah lagi untuk menaikkan levelnya ke peringkat A. Sebelum Kelvin menaikkan peringkatnya, petugas serikat yang namanya Ange mengajak mereka pergi ke suatu kafe. Dengan ini, mereka bisa sedikit bersantai sambil menikmati kue di wilayah kota. Namun, tiba-tiba saja ada bangsawan yang mencari masalah. Selain mengacaukan liburan mereka, bangsawan itu juga memerintahkan Kelvin agar menyerahkan dua perempuan yang sedang bersamanya. Kelvin tidak bisa membiarkannya begitu saja. Meskipun bangsawan itu adalah pangeran, Kelvin tetap melawannya. Di tempat yang berbeda, seorang pendeta mendapatkan perintah baru dari Melvina. Melvina memerintahkan para pahlawan untuk mengatasi masalah di benua barat dan melarang mendekati wilayah Fard. Sedangkan Kelvin yang beristirahat di penginapan membicarakan sesuatu dengan bawahannya. Tampaknya, Eve sudah menyukai majikannya sejak pertama kali bertemu. Dia bilang menyukai Kelvin sebagai majikan dan juga seorang pria. Makanya, dia merasa sedih kalau Kelvin tidak tertarik kepadanya. Kelvin bilang, Evil itu adalah gadis cantik yang mempesona. Dengan perkataan itulah, Kelvin berhasil menenangkan kembali hatinya seperti sedia kala. Keesokan harinya, mereka berkumpul untuk membahas para pahlawan. Para pahlawan memang terdengar sangat hebat, tapi kenyataannya tidak terlihat kuat. Bahkan, sebagai dewi yang telah mengirimnya, Melvina mengatakan kecewa dengan pencapaian pahlawan. Dia ragu apakah mereka bisa berkembang sebelum Raja Iblis bangkit. Dibanding dengan pahlawan, Kelvin dan yang lainnya jauh lebih kuat. Beberapa saat setelahnya, Kelvin mendapatkan panggilan dari serikat. Dia diberi misi untuk mengatasi iblis yang terlihat di dalam dungeon. Sebelumnya, ada petualang menemukan iblis yang tersegel di dalam ruangan rahasia. Dikarenakan kekuatan iblis itu belum diketahui, maka Kelvin diperintahkan untuk menyelidikinya. Misi kali ini sangatlah berbahaya, tapi Kelvin tidak punya pilihan lain selain menerimanya. Kemudian, ketika mereka tiba di tempat tujuan, mereka menemukan dua iblis, yaitu Putri
putri dari Raja Iblis dan iblis tingkat tinggi yang sedang menjaganya. Dikarenakan Kelvin belum pernah menemui monster sekuat itu, dia tersenyum dan menunjukkan ekspresi wajah yang tidak biasa. Tampaknya ketika dihadapkan dengan musuh yang lebih kuat, dia tidak putus asa tapi malah bersemangat melebihi batas. Beberapa saat setelahnya, musuh mulai menyerang dengan mengerahkan pasukan undead. Meski kelompok Kelvin kalah jumlah, tapi masih bisa mengungguli kekuatan musuh-musuhnya. Pada akhirnya, iblis itu bisa dikalahkan setelah terkena serangan gabungan. Dari pertarungan itu, Kelvin bisa belajar kalau tidak semua iblis memiliki niatan jahat. Ternyata, musuh yang baru saja dikalahkan sudah melindungi majikannya dengan sungguh-sungguh. Putri Raja Iblis bernama Sera sengaja disembunyikan dan disegel agar tidak ada yang melukainya. Apabila keberadaannya sudah terbongkar, maka tidak pahlawan saja yang akan mengincarnya, tapi iblis juga pasti akan membunuhnya. Selama orang yang menemukannya bukan pahlawan, tidak akan jadi masalah. Oleh karena itu, Raja Iblis Gustav memutuskan membuat segel yang hanya bisa dibuka oleh manusia. Itulah penyebab kenapa Putri Sera bisa berada di tempat tersebut. Semua itu dilakukan agar Sera bisa hidup bahagia di era kedamaian. Karena Kelvin sangat kuat dan dipercaya oleh rekannya, penjaga Putri Raja Iblis pun memintanya supaya Sera ikut bergabung bersama mereka. Dengan demikian, maka Kelvin bisa mendapatkan pelayan baru yang sangat kuat. Terlebih lagi, dia adalah seorang putri sang penerus Raja Iblis. Selama ini, Sera belum pernah melihat dunia luar. Makanya, dia terlihat sangat senang ketika diajak Kelvin mengunjungi kota. Lalu, setelah Kelvin tiba di kedai makanan, suasananya menjadi semakin meriah. Karena kemampuan menempatnya sudah berperingkat S, Kelvin memutuskan untuk menciptakan perlengkapan baru kepada bawahannya. Sera mendapatkan perlengkapan yang dibuat dari tubuh Victor. Pedang sihir peringkat tinggi diberikan kepada Grirar, sedangkan untuk Evil akan ditunjukkan saat bertempuran. Di saat yang sama, tiba-tiba Kelvin ingin memakan nasi. Karena sejak awal tidak menemukan nasi, mereka pun pergi ke tempat bernama Toraj untuk mencari berbagai tumbuhan yang persis seperti beras. Saat berada di tengah perjalanan, ada sekelompok bandit yang mengepungnya. Para bandit itu tentu saja bukan tandingannya. Oleh karena itu, mereka bisa langsung dikalahkan meski hanya Sera saja yang melawan. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, Kelvin dan yang lainnya telah sampai di negara air Toraj. Karena sudah berhasil menangkap bandit yang meresahkan warga, ketua serikat di negara itu pun mengundang mereka untuk berterima kasih secara langsung. Selain mengucapkan terima kasih, ketua serikat juga membicarakan permasalahan yang diakibatkan oleh bandit tersebut. Ternyata, ketua mereka yang berlevel tinggi masih berkeliaran di wilayah itu. Setelah mendengar kalau musuhnya hanya berlevel 70, semangat Kelvin jadi menurun dengan drastis. Dia malah berharap bisa menghadapi musuh yang lebih kuat dari itu. Berhubung para pahlawan sedang berada di dekatnya, dia pun memutuskan untuk menyerahkan semuanya kepada mereka. Sedangkan Kelvin dan yang lainnya akan membersihkan markas selalu menyiapkan pertarungan untuk para pahlawan. Dia berencana untuk menyamar menjadi penjahat supaya bisa bertarung secara langsung menghadapi para pahlawan.